Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang meluap oleh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan atas napas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur secara khusus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Di saat kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Di saat kami bimbang, Engkau memberi ketenangan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan kami ingin memulainya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah kami boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur atas kasih Tuhan. Dia senantiasa menyertai kita. Mari kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang terus senantiasa bersyukur. Dan hari ini mari kita puji Tuhan dari pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Si Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh bangun. Hari ini kami masih boleh melihat orang-orang yang kami kasihi. Bahkan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat
bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau di atas untuk kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, senang sekali rasanya pada hari ini saya, Pendeta Regina Prigia, dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui channel Embun. Dan pada saat ini kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyeludupi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Shalom saudara. Seringkali dalam kehidupan kita tiap hari, ada kalanya dalam waktu tertentu kita merasa jenuh dan bosan. Kita merasa bahwa rutinitas yang kita lakukan setiap harinya itu sangat membosankan, terasa kaku dan bahkan dipenuhi dengan berbagai macam tuntutan dan aturan. Tak jarang kita merasa hidup ini seperti dikekang. Kita tidak bebas untuk melakukan berbagai macam hal yang kita inginkan. Sehingga kita merasa terkurung oleh adanya aturan yang ada di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ajak kita semua untuk melihat segala sesuatu di dalam kehidupan ini dengan cara pandang yang berbeda. Mari kita perhatikan kembali firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita. Dalam firman Tuhan, sebagaimana yang tadi telah dibacakan bagi kita pada hari ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kehadiran kita di dunia itu baiknya menjadi penyejuk di tengah tatanan dunia. Kita hadir dalam kelompok masyarakat itu bukan hanya sekedar hadir, melainkan tujuan yang ingin Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk melaksanakan setiap tanggung jawab sebagai sebuah kesempatan untuk menunjukkan kasih dan karya Tuhan
di dalam kehidupan ini. Perhatikan kembali ayatnya yang ke-16 dan juga ayatnya yang ke-17. Kemerdekaan yang sudah Tuhan beri bagi kita orang percaya itu janganlah disia-siakan. Tapi kita itu sebagai pribadi yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk menjadi pribadi yang sulit diatur atau merasa pribadi yang lebih benar di antara yang lain. Sebaliknya, kata merdeka di sini memiliki pengertian, memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan juga bagi sesama. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga diajak untuk menghormati pemimpin. Entah itu di tempat kita bekerja, di tempat kita mengabdi, di tempat kita melayani, bahkan dimanapun kita berada. Kita juga diminta untuk bekerja dengan jujur serta mengikuti aturan yang ada. Bukan karena paksaan, melainkan sebagai bentuk kita sedang menunjukkan integritas dan jati diri kita sebagai hamba Tuhan. Ibu bapak saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin tidak 100% melihat bagaimana kita berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi dunia pasti melihat bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita melayani, bahkan juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi satu pergumulan atau masalah, bagaimana kita bersikap dengan sesama, bahkan bagaimana kesabaran kita saat kita berkendara di jalan. Dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini, firman Tuhan berpesan kepada kita bahwa kebaikan yang tulus dan juga konsisten dalam hidup itu adalah jawaban yang paling ampuh untuk membungkam mulut orang-orang yang berprasangka buruk terhadap diri dan juga kehidupan keimanan kita. Pegang pesan firman Tuhan pada hari ini dalam menjalani kehidupan kita. Kita menghormati, kita menghargai setiap orang yang kita temui. Kita tidak memandang secara sembarangan, melainkan mengasihi mereka, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, sebagai bagian dari integritas kita, hamba Tuhan yang setia. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekecil apapun pekerjaan atau tugas tanggung jawab yang saat ini Bapak Ibu kerjakan, yang saat ini dipercaya kepada Bapak Ibu dan saudara, lakukanlah itu sebagai bagian dari rasa syukur Bapak dan Ibu. Lakukanlah itu sebagai bentuk ibadah yang konkret di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ingat, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita tidak pernah merasa lelah, merasa bosan dengan rutinitas hidup yang hari tiap hari kita jalani. Kiranya melalui senyuman manis yang kita berikan kepada sesama, keramahan, tutur kata yang sopan dan santun, itu menjadi kekuatan, bahkan menjadi ciri khas bagi kita, hamba Tuhan yang setia.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Selamat berkarya, selamat melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama hening sejenak, kita siapkan hati kita akan masuk dalam saat teduh dan kita akan menaikkan syafaat kita. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini rindu untuk didoakan, silahkan menuliskan komentar pada kolom komentar yang tersedia dan tim kami akan mendoakan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersama berdoa, kita naikkan syafaat kita pada saat ini. Dan pada bagian akhir dari doa syafaat ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan hati yang penuh syukur atas nafas kehidupan dan kesempatan baru yang telah Engkau berikan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami berterima kasih atas kasih Tuhan yang telah memerdekakan hidup kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dalam ketulusan, dalam kesetiaan, dengan yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan bagi para pemimpin negeri ini. Mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Biarlah setiap kebijakan yang diambil membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan mampukanlah kami ya Tuhan sebagai bagian dari warga negara dapat menunjukkan pribadi yang taat, tertib, serta mampu memberikan kontribusi positif demi kedamaian bersama. Kami pada saat ini juga mendoakan lingkungan kerja tempat kami mengabdi dan berkarya. Tuhan, di dalam nama-Mu kami meminta, jadikanlah kami ini saksi Kristus yang terbuka di tempat kami bekerja dan berkarya. Berikanlah kami integritas dalam setiap tugas, kejujuran dalam setiap kata, dan kerendahan hati ketika kami melayani dan bekerja. Biarlah melalui cara kami bekerja dan bersikap, orang lain sesama kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula kiranya perlindungan Tuhan nyata bagi rekan sekerja kami, bagi pemimpin kami, bahkan setiap orang yang berinteraksi dengan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami dan juga kelompok komunitas kami. Kiranya dalam kelompok komunitas ini kami saling mendukung, saling menguatkan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Entah itu beban ekonomi, sakit penyakit, kelelahan jiwa. Kiranya tangan pengasihan Tuhan menjamah dan memberikan mereka pengharapan yang baru. Tak lupa juga Tuhan, kami bawa dalam doa keluarga dan orang-orang yang kami kasihi dalam kehidupan kami. Orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak, bahkan sanak saudara, dimanapun mereka berada. Kiranya oleh kasih Tuhan, kesehatan, kecukupan, bahkan sukacita yang melimpah, senantiasa Tuhan beri dalam kehidupan mereka yang kami kasihi. Kiranya hidup kami, rumah tangga kami menjadi tempat di mana kasih Tuhan terpancar dengan hangat.
Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, diri kami seutuhnya ke dalam bimbingan kasih-Mu. Jauhkanlah kami dari cobaan yang tak mampu kami tanggung. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk setia, menghormati semua orang, dan hidup dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan yang setia. Segala rencana dan harapan kami hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah layanan firman Tuhan serta doa penguatan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menguatkan kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai bertemu kembali dalam channel Embun. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.